Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Haja Asriati Masud SSI MPD selaku dosen pengampu praktikum fisiologi hewan, dan tak lupa yang saya hormati asisten praktikum Teh Diva Sri Wulandari. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nasya Meatul Faza dengan NIM 119206064, Program Studi Pendidikan Biologi kelas 5B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan melakukan praktikum refleks pada tendon manusia dengan tujuan praktikum untuk mempelajari reaksi-reaksi pada beberapa bagian tubuh sebagai akibat dari rangsangan. Landasan teori. Jaringan saraf merupakan jaringan komunikasi yang terdiri dari jaringan sel-sel khusus dan dibedakan menjadi dua, yaitu sel neuron dan sel neuroglia. Sel neuron adalah sel saraf yang merupakan suatu unit dasar dari sistem saraf. Sel ini bertugas melanjutkan informasi dari organ penerima rangsang ke pusat, susunan saraf, dan sebaliknya. Sel neuron terdiri atas 3 macam. Terdiri dari apa? Badan sel, dendrit, dan akson. Gerak refleks ialah gerakan pintas ke sumsum tulang belakang. Ciri refleks adalah respon yang terjadi berlangsung dengan cepat dan tidak sadar. Sedangkan lengkung refleks adalah lintasan terpendek gerak refleks. Neuron konektor merupakan penghubung antara neuron sensorik dan neuron motorik. Alat dan bahan. Praktikum yang pertama yaitu refleks pada pupil. Langkah kerjanya yaitu dengan menutup mata selama 1-2 menit, kemudian buka dengan cepat dan perhatikan bentuk pupil. Praktikum yang kedua yaitu refleks pupil dengan tiba-tiba. Nah, langkah kerjanya dengan cara memperhatikan respon pupil, kornea, dan kelopak mata ketika mata disinari dengan cahaya. Praktikum yang ketiga yaitu refleks akomodasi pandang. Langkah kerjanya dengan cara hadapkan mata pada benda, lalu dekatkan dan jauhkan, lalu perhatikan pupilnya. Praktikum yang keempat yaitu refleks menelan. Langkah kerjanya dengan cara menelan air ludah, kemudian minum air putih, lalu ulangi menelan ludah kembali, dan rasakan perbedaannya. Praktikum selanjutnya yaitu refleks telapak tangan. Langkah kerjanya, jatuhkan benda pada telapak tangan, lalu perhatikan refleks telapak tangan terhadap benda tersebut. Praktikum selanjutnya yaitu refleks patella. Langkah kerjanya dengan cara duduk di kursi, kemudian kaki menggantung, dan tekuklah patella atau legumen, lalu pukul legumen, dan lihat respon apa yang terjadi setelah patella dipukul. Praktikum selanjutnya yaitu refleks kaki. Langkah kerjanya dengan cara menggeliti kaki, lalu perhatikan refleks pada jari kaki. Praktikum selanjutnya yaitu refleks bersin. Langkah kerjanya dengan cara mengamati aksi yang terjadi pada saat bersin, baik itu kelopak mata, bahu, leher, dan kepala. Hasil dan pembahasan. Refleks pada pupil. Hasil yang didapat dari percobaan menutup mata selama 2 menit didapatkan bahwa bentuk pupil yang semula kecil lama-lama membesar. Hal ini disebabkan karena pada saat mata dibuka, setelah ditutup selama 2 menit ini, mata berusaha menangkap cahaya sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, terjadinya pembesaran pada pupil mata. Hasil dan pembahasan. Refleks pupil dengan tiba-tiba. Saat mata diberikan rangsangan berupa cahaya, terjadinya penurunan diameter pupil yang semula berukuran 3 mm menjadi 2 mm. Hal ini terjadi karena pupil berusaha meminimalisir cahaya yang masuk sehingga terjadinya pengecilan pada pupil mata. Sedangkan yang terjadi pada kelopak mata adanya refleks berkedip. Hasil dan pembahasan.
refleks akomodasi pandang. Hasil yang didapatkan pada praktikum ini, pupil mata akan mengecil jika melihat benda pada posisi jauh dari mata, sedangkan pupil mata akan membesar jika melihat benda pada posisi yang dekat. Hal ini disebabkan karena adanya rangsangan berupa cahaya yang diterima oleh pupil. Proses ini melewati lengkung saraf dengan satu sinaps sehingga termasuk refleks monosinaps. Hasil dan pembahasan refleks menelan. Dari praktikum yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa menelan air lebih mudah daripada menelan ludah. Hal ini disebabkan karena perbedaan antara menelan ludah dengan menelan air berkenaan dengan produksi saliva yang secara tidak sadar, di mana menurunnya sekresi ludah diatur oleh saraf autonom, tepatnya saraf simpatik. Sedangkan menelan air lebih mudah karena tidak dipengaruhi oleh kerja saraf autonom, tetapi merupakan gerakan sadar dan juga kekentalan air ludah yang lebih pekat daripada air minum. Hasil dan pembahasan refleks telapak tangan. Pada saat benda dijatuhkan ke atas telapak tangan, terjadi gerakan menggenggam ke arah benda yang dijatuhkan. Hal ini disebabkan karena terjadinya gerakan refleks yang disebabkan oleh sistem saraf parasimpatik. Hasil dan pembahasan refleks patella. Pada saat memukul ligamentum patella oleh refleks hammer memberikan respon berupa gerak refleks pada kaki atau lutut bergoyang ke depan yang merupakan refleks stretch. Hal ini disebabkan karena adanya kerja dari musculus quadriceps femoris yang menyampaikan impuls sensori ke chorda spinalis dan menghasilkan impuls berupa kontraksi otot. Pada saat diberi perlakuan dalam keadaan kaki terjuntai, bebas, dan pikiran rileks, terlihat adanya goyangan kaki ke arah depan atau ada respon yang merupakan refleks stretch itu sendiri. Hasil yang saya dapat yaitu adanya respon kaki bergoyang ke depan. Hasil dan pembahasan refleks kaki. Pada saat kaki digelitik, terjadi gerakan abstrak yang menjauhi medium penggelitiknya. Hal ini disebabkan karena apa? Berkaitan dengan kerja saraf parasimpatis. Hasil dan pembahasan refleks bersin. Pada saat bersin, maka akan terjadi refleks pada kelopak mata akan langsung menutup, pada bahu mengangkat, serta kepala menunduk. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.